dibeli turun tampung, dibeli turun tampung seperti itu. Untuk jangka pendeknya, kalau dia bisa berhasil break di 6950 ya, dia bisa ke 7100 gitu. Sekarang mungkin saya akan ke sektoral ya. Kita kalau ini ya sih gambaran besar kita sektoral yang lebih memang spesifik ya. Betul. Ya pertama mungkin yang memang masih hot, kita kan kita tahu di awal tahun kan tahun lalu ada dibikin papan ekonomi baru, new ekonomi oleh Bursa kan. Isinya sekarang memang tujuannya kan untuk startup kan. Ini yang ngisi juga baru 3, ada GoTo, buka dan beli. Tujuan Bursa kan emang untuk supaya kan saham-saham ini kan kualitasnya tinggi, jadi jangan sampai mengganggu sektoral di kemarin di papan pengembangan, jangan sampai papan pengembangannya juga terganggu kan, ataupun papan lain kan, jangan sampai dari 3 ini kan malah membuat konotasi yang tidak sesuai dengan keadaan dari saham-saham lain kan. Nah, tapi kita lihat sendiri GoTo buka beli ini juga mungkin GoTo buka juga dari IPO hancur, banyak sekali yang nyangkut udah berapa tahun. Sering juga dikatakan orang saham-saham papan ekonomi busuk ya malah oleh beberapa nasabah pun. Jadi bagaimana untuk pandangan? Apakah memang mereka busuk? Mereka tidak layak koleksi? Apakah mereka akan gocap? Oke, kita balik ke dasar dulu ya. Bagaimana saham-saham teknologi ini divaluasi ya? Nah, biasanya kalau kita ngomong banking, kita ngomong event construction, itu ada metodologi sendiri dalam menilai valuasi atau perusahaan tersebut ya. Beda sama teknologi ya. Teknologi ini kita lihat unik sebenarnya, kenapa? Karena kita berkaca lah ya, dulu kita lihat dulu contoh di Amerika gitu. Misalnya saham-saham teknologi itu saham yang cukup sektoral. Kenapa? Karena dia terpukul oleh kenaikan bunga. Nah, kenapa terpengaruh kenaikan bunga? Ini akan saya jelaskan bentar ya. Jadi pertama, sektoral itu kalau teknologi itu sangat bergantung kepada namanya funding. Yang kalau memang kita lihat itu memang dia masih belum sustainable bisnisnya, dalam artian belum profit, memang masih memanfaatkan atau ingin terus mengembangkan customer acquisition ya. Jadi kayak kita mau bangun habit dulu nih di HP atau misalnya di masyarakat bahwa kalau udah nanti satu saat dimahalin pun mereka masih mau gitu ya. Mungkin mereka ada proyekan sebenarnya kan situ kan, yang kayak misalnya GoTo, beli, dan itu kan sebenarnya mereka mau bikin ekosistem, bikin satu habit di mana nanti udah nggak bisa dilepas gitu. Ibaratnya sudah kayak menjadi kebiasaan yang kalau dimahalin pun udah menjadi suatu saat nanti udah menjadi profitable atau bayar lebih mahal bagi customer tuh mereka udah nggak mungkin ada pilihan lagi ibaratnya. Dan ini kan kita lihat sebenarnya sudah mulai ada seleksi alam ya. Kayak kita lihat waktu itu JDI udah mulai. Ini kita nggak ngomongin konteks yang IPO dulu ya. Ini kan saingannya yang memang sudah ada eksis ya. Iya betul. Saingan pun ada yang TBK ada yang enggak kan. Jadi kita konteks yang enggak TBK-nya pun udah mulai berkurang. Iya. Atau benar JDI itu sudah bangkrut ya. Dia bahkan sebelum bisa IPO dia sudah collapse ya. Dia udah gagal ya. Dia jadi gak worse kan di sini ya. Jadi ibaratnya itu udah seleksi alam kan. Jadi itu nanti bakal berkurang sampai seperti Google dan Amazon gitu ya. Kita lihat tahun 98 ya 2000 ya. Itu bubble.com sama tuh ada puluhan. Rontok semua, sisa 2, 3, 4. Jadi memang ini siklus yang terjadi. Jadi dapat dibilang saham startup sekarang tidak terbatas dari 3 saham ini ya. Untuk startup sekarang ini dapatnya bubble ya. Dibilang bubble juga enggak, cuman mungkin masih kompetisinya masih tough lah ibaratnya ya. Nah, apakah terus kita balik lagi ke ngomong ke bunga. Nah, sama seperti saham tadi yang dijelaskan, kalau bunganya tinggi, kenapa dia taruh di startup? Tuntutannya akan lebih tinggi gitu loh, dan resikonya lebih gede karena kan misalnya bunga pinjaman lebih gede, sewa beban bunga bank dan lain-lain lebih gede. Jadi mereka mengencourage atau pengen, ini mau saham mau lebih untung dong. Jadi makanya ya waktu itu juga kayak kurang enak ya, ada misalnya pengurangan efisiensi costing dari misalnya beban karyawan gitu dan lain-lain. Itu jadi impact situ karena mereka ingin merampingkan cost mereka gitu. Jadi lebih benar-benar bisa tanpa uang
gitu. Nah seperti itu. Nah apakah Goto beli buka jelek itu nggak juga necessarily sih, nggak tentu jelek karena memang industrinya memang lagi di kondisi yang diberatkan gitu. Kalau kita lihat di Amerika juga mau Amazon, Alibaba gitu, bahkan Alibaba tuh udah turun ke $60 gitu. Sekarang udah balik lagi ke $120. Jadi artinya walaupun memang harganya turun, namun ya kinerjanya kita juga harus lihat secara spesifik sih. Nggak bisa kita lihat tech emang turun nih, tapi memang karena memang industrinya lagi ketekan aja gitu secara overall, bukan karena semuanya jelek itu enggak gitu, bukan. Ada aja bisa aja kita ibaratnya nih kita cari nih Amazon baru tuh gimana sih di Indonesia, apa sih. Ini kan justru kayak kita lihat sebagai opportunity ya. Kalau kita lihat makanya ya Warren Buffett bilang big grateful big greedy kan, faithful. Cuman ya balik lagi tadi juga valuasinya memang berbeda dari konvensional. Jadi kita cara approach-nya pun juga harus berbeda sih, karena nggak bisa ada valuasi dia. Itu dia biasanya pakai jumlah transaksi, terus jumlah aplikasi yang di-download, jadi lebih ke hal-hal yang seperti itu. Jadi memang untuk laporan keuangan konvensional memang tidak bisa, kalau memang kita nggak bisa pakai standar laporan keuangan yang konvensional ya untuk menilai saham-saham ini ya. Tapi jadi yang menarik tadi berarti ini dari papan ekonomi baru ini sebenarnya bukan mereka jelek, tapi memang karena sektoral saja ya. Iya. Jadi kembali lagi memang sektornya jelek. Berarti kalau sektornya sekarang lagi jelek, ada one day mungkin nanti sejalan kayak tadi ya, sih kan ada waktunya kita bisa melihat dia akan bergairah. Berarti ada kemungkinan untuk saham-saham di papan ekonomi baru ini akan bergairah, akan nanti mengalami kenaikan. Enggak selamanya di sekarang para jauh dua IPO. Bisa karena sebenarnya yang makanya kalau kita ngomong defensif itu naiknya stabil, turunnya stabil. Iya. Sama sebenarnya kalau ngomong batubara waktu itu dari 3.000 turun ke 1.200 apakah jelek? Enggak juga. Iya. Turun ke 1.000 apakah jelek? Enggak, karena kan kita lihat cycle ini ekonomi lagi turun nih. Iya. Sesimpel batubara jarang dipakai karena orang jarang produksi barang di pabrik. Kan kalau batubara kan kalau produksi pabrik banyak, penggunaan batubara jadi banyak nih. Nah, sesimpel kayak batubaranya nggak dipakai banyak nih, jadi demand-nya juga turun, harga jualnya juga turun, BTUD-nya jadi mahal. Jadi kayak ibarat marginnya nggak gitu gede juga. Nah, itu kan ngaruh ke cycle. Apakah jelek? Nggak juga, karena memang ya balik lagi semua tuh ada siklusnya. Iya, jadi misalnya bunganya naik, saham konstruksi sama properti ketekan, itu ada siklusnya juga. Kalau misalnya kayak tadi teknologi bunga tinggi juga lagi ketekan, jadi kita memperhatikan nih apa sih sebenarnya kalau bunga tinggi justru cycle-nya di mana nih, the next big thing yang kayak maksudnya favorable ke kenaikan harga 7 days report itu dong, gitu. Seperti itu sih kurang lebih gambaran gitu secara umumnya ya gitu. Mungkin untuk hal yang mempengaruhinya kita harus melihat perkembangan bunga juga ya. Kalau nanti one bunganya turun, itu mungkin untuk saham di papan ekonomi baru ini akan lebih bergairah ya. Dan juga tadi yang dikatakan juga kalau memang sudah kompetisi juga tidak seketat sekarang ya, mungkin nanti akan lebih enak ya untuk harga-harga sekarang. Iya betul. Kayak ibaratnya ini mampir dikit ke saham Telco. Dulu Telco tuh saingan tough banget, banyak banget. Marginnya dikit, saingnya banyak. Ibaratnya kita bilang mungkin pasar persaingan sempurna mungkin, tapi yang kayak memberatkan di providernya gitu ya. Tapi sekarang gini, kita lihat banyak yang udah merger acquisition. Nah itu sama kalau misalnya dia melakukannya, salah satu caranya kan merger acquisition juga kan gitu. Makanya Goto gabung kan? Iya, bisa juga mungkin gabung berapa bisa juga gitu. Kayak dulu sebenarnya kan kita lihat kayak Facebook ambil WhatsApp, ambil apa supaya lebih efisien ya secara bergeraknya gitu. Nah ini juga kita melihat ya bukan nggak mungkin adanya namanya merger atau bahkan yang out dari pasar kita gitu. Misalnya nggak harus TBK sini, kita juga mau secara industrinya kayak gitu kan. Oke, tapi kalau dari ketiga saham ini mungkin kita bilang secara teknikal ya, maksudnya secara teknikal apakah ini sudah pricing, sudah boleh untuk kita koleksi, atau memang masih ada potensi penurunan, atau sudah untuk risk ratio-nya udah layak untuk kita koleksi? Kalau kita lihat jadi kita ke Goto dulu ya. Goto itu kalau saham bullish ya, ciri-cirinya itu adalah higher high dan higher low. Yang artinya kaki dan lembah itu lebih tinggi dari kaki dan lembah sebelumnya. Nah sebenarnya kalau Goto berhasil break di 128 itu dia bisa bullish kembali sih. Jadi memang udah mulai ini nih, mulai
ada tanda-tanda kehidupan lah ibaratnya, tanda-tanda udah ada harapan bisa ya menjadi bullish sebenarnya. Justru kalau bisa dapat harga 100 atau 90 sampai 800, 80 itu udah bagus ya. Iya. Udah enak banget, itu harga modalnya udah tinggi ya. Bisa di trailing lah ibaratnya. Tapi kalau mau tunggu formasinya banget itu 128. Karena kita lihat kalau Goto itu 128 ada resisten kuat ya di situ ya. Di sini 128 itu ada resisten kuat ya. Udah membentuk high high low. Nah ini tinggal dikit lagi break high di 128. Ini udah bullish ini seperti itu kurang lebih. Jadi Goto outlook untuk sekarang bullish. Belum bullish tapi kalau break 128 jadi kunci di 128. 128 bisa ke 140, bisa ke 160 bisa. Jadi begitu dia break 128 itu worth it buat di buy. Iya, either kita mau buy on weakness di support di 110 atau kita buy on weakness di 128. Oke. Jadi ada itu dua cara lah ya kan. Ada biasa kadang-kadang orang ada yang suka buy on weakness, ada yang buy on break, tergantung preferensi. Tapi kita. memang 128 kuncinya ya. Oke, sobat Pans, jadi Goto 128 untuk memang yang harus kita pahami ya. Oke, boleh mungkin berikutnya kalau saham berikutnya buka ya? Iya, buka. Ini buka juga menarik kan, karena buka jauh lebih lama dari Goto. Juga harganya kemarin sempat di 1100 kalau nggak salah, dari 1-2 hari setelah IPO hancur sampai sekarang kan. Nggak berusaha terus naik ke atas 300 tapi selalu gagal, selalu turun naik di atas 300. Untuk sekarang gimana? Buka secara daily ya, kita lihat itu bergerak sideways. Sebenarnya sudah mulai sideways itu dari bulan Mei, bahkan udah hampir setahun ya, 9 bulan, 8 bulan gitu ya. Ini sedang menguji level support kuat di 250 ya. 250 itu support bagus, jadi kalau mau collect itu good price karena dekat support dan support kuat. Range harganya itu sideways bergerak di antara 250 sampai 310, 300. Jadi memang benar itu 300 itu resisten kuat kan ya. Supportnya ada di 250. Jadi range-nya itu kalau kita perhatikan ini cukup besar ya, dari bawah sampai ke atas tuh sebenarnya kita bisa manfaatkan kan. Kalau kita tahu ini gerakan ini lumayan loh, upside-nya bisa 20%, 25%. Jadi kalau kita manfaatkan di support kuat itu worth it sih. Jadi untuk sekarang kalau memang dia turun mendekat ke 250 itu untuk risk ratio oke. Worth to buy, iya. Untuk kita tahan ya. Di 250 itu kita lihat ya, 1, 2, 3, 4 sampai 5 kali itu di support itu pantulannya keras. Jadi kalau namanya support kuat kan ketika harganya kena di support kuat banyak yang mau koleksi kan. Yang secara psikologi itu berarti secara market psychology itu harga yang menjadi penahan gitu. Buka ya. Oke, jadi strateginya kita buy mendekati support 250. Iya. Nanti begitu resistance terus kita boleh jual kan. Kita realisasi keuntungan kita. Iya, betul. Karena masih sideways. Beda case ya. Beda case. Jadi butuh buka itu untuk sobat Pans boleh di 250 beli, mendekati 300 kita jual. Yang penting kita untung dulu kan. Yeah. Oke, bagus. Good. Jadi yang terakhir boleh mungkin beli ini yang paling baru grup Jarum ya kemarin. Dan kita lihat memang harganya lebih memang stabil, tapi cenderung volume-nya paling rendah ya dibanding tadi. Nah untuk ini gimana? Mungkin kita ini case juga beda kan dibanding dua saham tadi. Kalau ini masih cenderung belum terlalu kelihatan ya, karena baru IPO juga ya, baru banget ya. Jadi trennya sebenarnya belum terlalu terbentuk banget. Yang kita bisa identifikasi di sini adalah support di 450 dan support di 440. 1, 2, 450 dan 440. Resisten di 490 dan 480. Jadi ini higher low-nya juga belum terbentuk nih. Nah dia kalau misalnya breakdown di 450 bisa tunggu di 440. Jadi ini masih sebenarnya lebih tone-nya lebih masih wait and see sih. Nggak kita lihat kayak di Buka atau di Goto gitu ya. Jadi untuk beli ini sebenarnya dibanding dua saham tadi ini lebih susah kita identifikasi ya. Iya, trennya belum terbentuk aja sih. Perlu waktu aja, bukannya tidak bisa diidentifikasi. Karena kalau ngomong volume, ya mungkin ada lumayan lah ya, ini lumayan ada. Cuman kalau terlalu cepat tuh secara teknikal belum bisa diidentifikasi trennya kan. Kalau udah misalnya udah bulan kayak Goto kan belum lumayan tuh buka. Nah itu trennya sudah mulai high low, atau misalnya pattern apa atau pattern apa itu udah ada. Untuk mereka teknikal mungkin kita masih harus wait and see dulu ya. Iya. Ini bisa toolsnya support resistance bisa. Cuman ada dendet kayak trennya belum terlalu jelas gitu sebenarnya. Oke, dari ketiga saham tadi Goto buka beli. Kalau harus pilih satu yang menarik kemana? Untuk ini Goto sih. Goto ya. Oke. Karena mungkin memang Goto kita lihat sekarang
kayak tadi ya, beli mungkin karena memang belum baru IPO, buka juga masih resist, kita cuma 2 level support resist ya. Iya, masih sideways. Jadi goto memang yang mungkin sekarang menarik ya. Karena kita cari saham yang bullish dong. Iya, benar. Public participation yang memang lagi trending gitu. Iya, kan? Karena memang saat kita technically kayaknya lebih cocok untuk saham-saham yang volatilitasnya tinggi ya, volumenya tinggi ya, Volumenya tinggi. Oke. Baik, jadi untuk Sobat Pans, untuk ini memang sebenarnya untuk saham ekonomi baru oke ya. Tapi memang kalau memang harus mau fokus disuruh pilih satu, kita pilih goto ya. Iya. Oke, baik Sobat Pans, kalau demikian kalau dari ekonomi baru. Baik, mungkin setelah kita ngomong saham ekonomi baru, tersisa satu lagi lah untuk yang topik ya. Kita membahas mungkin topik yang lebih konvensional. Ini topik yang memang investor retail ataupun yang baru atau lama ini pasti memantau di sektor ini. One day juga saham-saham besar itu juga akan turun.